Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Adam Satria Pratama Nasution, NIM 230110119130164 dari kelompok 10 kelas Ilmu Pemuliaan Ternak C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan yang telah saya buat. Namun sebelum itu pertama-tama saya akan membacakan bagian pendahuluan. Oke, di latar belakang menjelaskan bahwa heritabilitas dalam arti luas yang didefinisikan sebagai bagian dari keragaman fenotipik total yang diakibatkan oleh pengaruh genetik secara keseluruhan. Sedangkan heritabilitas dalam arti sempit merupakan bagian dari keragaman fenotipik total yang diakibatkan oleh pengaruh gen yang beraksi secara aditif. Korelasi genetik adalah korelasi yang lebih banyak dipengaruhi oleh gen-gen yang bereaksi secara pleotropik. Metode pendugaan korelasi genetik adalah berdasarkan atas kemiripan di antara keluarga. Repeatabilitas menggambarkan derajat kesamaan antar pengamatan yang dilakukan berulang selama masa hidup produktif pada seekor ternak. Pengulangan ini dapat dilakukan berdasarkan waktu dan ruang. Pengulangan ini berdasarkan waktu, misalkan bobot lahir 1, 2, dan 3. Untuk tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang ketiga yaitu mahasiswa mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Kemudian manfaatnya yaitu setelah mengetahui perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, diharapkan mahasiswa dapat melakukan pendugaan seperti peluang keberhasilan produksi ternak, khususnya domba, yang dapat dilihat dari perbandingan antara bobot lahir dan bobot sapinya. Kemudian untuk data tabel produksi yang saya gunakan itu mengenai bobot lahir dan bobot sapi dari ternak domba. Pengulangan ini dilakukan secara 3 kali pada 4 ekor pejantan dan 5 ekor betina. Kemudian dilakukan rekapitulasi data. Yang pertama itu mengenai pendugaan nilai heritabilitas indeks bobot lahir. Pertama-tama dibuat tabel terlebih dahulu, kemudian dimasukkan angkanya dari tabel form data produksi di atas. Kemudian yang pertama cari FK, nilai FK atau faktor koreksi yang didapatkan dengan hasil 108,485. Kemudian nilai JKS, jumlah kuadrat antar pejantan, didapatkan hasil 0,1047. Kemudian setelah dapat nilai JKS, kemudian dapat menghitung nilai JKW atau jumlah kuadrat antar dalam pejantan. Hasilnya itu 0,24168. Kemudian nilai DBS, derajat bebas antar pejantan, yaitu 3. Kemudian nilai DBW, derajat bebas antar anak dalam pejantan, 16. Kemudian nilai KTS, dapat hasil 0,0349. Lalu nilai KTW, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, 0,011511. Kemudian untuk nilai tau kuadrat W atau KTHW dapati hasil 0,011511. Kemudian nilai tau kuadrat S sama dengan, kemudian untuk nilai tau kuadrat S yaitu 0,00396, dan lalu bisa dihitung nilai heritabilitasnya sehingga didapatkan hasil 0,83068. Kemudian dibuat tabel daftar sidik ragam. Setelah itu lanjut ke soal nomor 2, itu disuruh mencari pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi. Pertama-tama dibuat dulu tabelnya, lalu bisa dihitung. Pertama itu FK, faktor koreksinya, dapat hasil 2466,2. Kemudian jumlah kuadrat antar pejantan 0,52538. Kemudian JKW 2,55892. Kemudian DBS 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW 16.
Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS 0,17513. Lalu nilai KTW 0,15993. Nilai tau kuadrat W 0,15993. Lalu nilai tau kuadrat S 0,00304. Lalu dapat dicari heritabilitasnya, yaitu hasilnya 0,07458. Lalu dibuat tabel daftar sidik ragamnya. Lanjut ke nomor 3, soal nomor 3, yaitu dicari pendugaan nilai korelasi genetik indeks bobot lahir dan bobot sapi. Pertama dibuat tabel dulu, kemudian dapat dicari faktor koreksinya atau FK. Nilainya 517,248. Kemudian jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS 0,01265. Selanjutnya JHKW min 0,2643. Lalu DBS 3. Kemudian DBW nya 16, HKRS 0,00422, HKRW min 0,0165, KOFW atau HKRKW min 0,0165. Kemudian nilai KOFS nya yaitu 0,00415. Lalu dapat dicari nilai korelasi genetiknya. Didapati hasil 1,2033. Lalu dibuat tabel daftar sidik ragamnya. Kemudian masuk ke nomor 4. Disuruh cari nilai repeatabilitas bobot lahir 1 dan bobot lahir kedua. Dibuat tabel terlebih dahulu, kemudian dihitung, lalu dicari nilai repeatabilitasnya, sehingga didapatkan hasil min 0,191737534. Kemudian untuk tabel yang kedua masih dicari nilai repeatabilitasnya, namun dengan indeks bobot lahir 2 dan dan bobot lahir 3. Setelah dihitung, lalu bisa dicari nilai repeatabilitasnya, yaitu 0,261334529. Kemudian nomor terakhir, nomor 5, disuruh cari pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Pertama dibuat tabelnya dulu, bobot sapi 1, 2, dan 3. Kemudian dapat dihitung nilai FK nya. Dapati hasil 8043,455633. Kemudian JKB nya min 856,8249994. Kemudian untuk nilai JKW nya didapati hasil 955,9708667. Kemudian DBB nya 19, DBW nya 40. Lalu KTB nya min 45,096526. Lalu mencari nilai KI, dapati hasil atau 2,72773. Kemudian setelah itu mencari nilai KTW, hasilnya 25,15712807. Kemudian nilai tau kuadrat W 25,15712807. Lalu nilai tau kuadrat B sama dengan min 25,75515492. Kemudian dicari nilai repeatabilitasnya, yaitu 43,06688751. Setelah itu dibuat tabel daftar sidik ragamnya. Lalu setelah melakukan perhitungan, kemudian dibuat pembahasan mengenai hasil perhitungan tersebut, seperti yang bisa dilihat di layar. Yang pertama itu pembahasan mengenai heritabilitas, kemudian tentang nilai korelasi genetik dan nilai repeatabilitas. Nah, dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai hasil perhitungan apakah sudah sesuai atau tidak. Jika misalkan tidak, lalu dicari alasannya mengapa hal tersebut dapat terjadi. Jika sudah aman atau sudah benar nilainya, maka tidak usah diperbaiki lagi. Sekian pembahasan hasil laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.